berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya, sekarang hari ini untuk kelas 5 kita belajar tentang IPA ya. Kalau kelas 6 mata pelajarannya adalah IPS ya. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu untuk kelas 5 ya. Tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian makanan yang bergizi dan mampu mengidentifikasikan jenis-jenis makanan bergizi yang mengandung protein, karbohidrat dan vitamin ya. Untuk kelas 6 ya, perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat mengidentifikasikan dampak positif dan dampak negatif globalisasi bangsa Indonesia ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, sekarang siap untuk belajar? Siap. Ya, sekarang coba perhatikan untuk kelas 5 ya. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang makanan yang bergizi. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan dari makanan yang bergizi ya. Jadi makanan bergizi itu apa sih? Ya, jadi makanan bergizi ya makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan dapat mempertumbuhkan kesehatan pada tubuh manusia. Ya. Jadi ada 3 zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia ya. Yang pertama itu adalah jenis makanan yang mengandung vitamin yang mengandung siapa tadi? Karbohidrat yang mengandung apa lagi? Protein. Ya. Coba perhatikan untuk kelas 5 ya, yang ada pada gambar di laptop ini bisa lihat? Bisa. Ya, yang pertama itu adalah jenis makanan yang mengandung coba baca. Karbohidrat. Ya, yang mengandung karbohidrat. Ya. Jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat ini apa saja? Coba lihat, coba tunjuk. Apa? Ini. Ada? Ya, apalagi? Nasi. Ya, kentang. Coba yang satu ini coba sebutkan jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Apalagi? Ini? Roti. Ya, yang ini? Apa ini? Ini mie ya, mie instan ya. Ya, jadi itulah jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu yaitu makanan yang merupakan zat yang diperlukan sebagai sumber energi yang utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Itulah yang dimaksud dengan zat makanan yang mengandung karbohidrat. Sekarang yang kedua, coba perhatikan lagi ya. Pada laptop di sini ya zat-zat yang mengandung protein. Ya, siapa lagi yang bisa sebutkan? Coba. Yang ada di foto ini apa di gambar ini? Apa? Makanan yang mengandung protein. Daging, apa lagi? Ikan. Ya. Ini ayam. Ya, daging ayam ya. Ini apa? Kacangan. Ya, terus siapa lagi? Coba. Ini daging. Ya, itulah jenis makanan yang mengandung protein. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian daripada zat makanan yang mengandung protein ini adalah zat yang diperlukan sebagai penyusun sel-sel tubuh yang ada pada tubuh manusia yang berguna ya untuk pertumbuhan tubuh manusia. Ya, sekarang lanjut untuk
Ya, alpukat, pisang, apalagi? Ya, ini yang berupa buah dan ini apa? Ya, buah dan sayuran. Ya, itulah makanan yang mengandung jenis makanan yang mengandung vitamin. Ya, jadi makanan yang mengandung vitamin ini diperlukan untuk mengatur organ-organ tubuh pada manusia yang bekerja semestinya. Nah, jadi itulah penjelasan daripada makanan yang bergizi dan jenis-jenis makanan yang mengandung protein, yang mengandung vitamin, dan yang mengandung karbohidrat. Ya. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah paham, ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Ya, di sini 3 orang, bagi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang, yang ini 3 orang dan yang sini 3 orang. Ya, kalian buka pada halaman berikutnya. Ya, di situ ada soal. Ya, kalian tuliskan manfaat-manfaat makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, mengandung protein, dan mengandung vitamin. Ya, manfaat bagi tubuh manusia itu apa? Coba kalian kerjasama ya, kerja kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Oke, sekarang untuk kelas 6 ya. Untuk kelas 6, ya, siswa dapat mengidentifikasikan dampak positif dan dampak negatif globalisasi pada bangsa Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia. Oke. Jadi era globalisasi itu menimbulkan beberapa dampak ya. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ya. Contoh dampak negatif misalnya kita yang dekat-dekat saja ya. Contoh dampak negatif bagi misalnya bagi kita atau bagi manusia ya. Contoh dampak negatif tentang adanya globalisasi ini apa? Misalnya dengan menggunakan atau adanya HP contohnya ya. Ya, jadi HP itu kalau orang tidak menggunakan dengan secara manfaat tentu akan menimbulkan hal yang negatif ya. Misalnya kita menggunakan dengan mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, mencari hal yang negatif ya. Jadi HP juga dapat menjadi dampak positif bagi kita. Misalnya dengan menggunakan gadget atau aplikasi internet ya, kita dapat mengakses informasi penting ya yang terdapat pada HP tersebut. Misalnya kita buka Google ya, apa yang kita tidak ketahui kita bisa buka Google ya, aplikasi internet, kita akan mencari tahu apa yang kita tidak ketahui ya. Coba perhatikan sekarang ya, untuk dampak positif globalisasi. Yang pertama itu adanya globalisasi di bidang perekonomian itu membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan terjadi seluruh dunia ya, atau terjadi secara global. Ya, jadi begini ya, ekspor dan impor barang yang ada di luar negeri dan di Indonesia itu berjalan dengan lancar ya, karena mereka bekerja sama. Ya, itu dampak positif yang pertama. Terus yang kedua itu ilmu pengetahuan dan
yang apa namanya ya, yang impor ya, kita bisa melihat barang-barang bagus yang diproduksi oleh orang luar. Barang yang ada di dalam negeri itu kurang diminati oleh Indonesia ya. Terus dampak yang kedua itu kesenian tradisional kurang diminati oleh golongan muda. Ya betul nggak sih? Apa namanya, tentang hadirnya apa namanya kesenian tradisional itu luntur karena adanya pengaruh-pengaruh dari golongan luar atau apa namanya ini budaya luar ya. Jadi kita itu dapat mengembangkan apa namanya budaya kita Indonesia dengan apa namanya melihat kebudayaan orang luar itu, sehingga kita bisa mengembangkan tradisi-tradisi kita itu. Ya, selanjutnya dampak negatif yang selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat itu cenderung apa namanya bersifat individualis ya. Jadi mereka itu hanya menyendiri ya, tidak memperhatikan kerjasama atau bergotong royong sesama lingkungan tersebut atau bersama masyarakat, karena misalnya keasikan nonton TV, mungkin keasikan menonton HP atau memegang HP, jadi tidak memperhatikan kerjasama atau gotong royong bersama yang ada di lingkungan masyarakat. Itulah dampak positif dan dampak negatif globalisasi pada masyarakat bangsa Indonesia ya. Iya. Ya. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Untuk kelas 6 Ibu bagi kelompok menjadi 2 ya. Ya, di sini kelompok A, di sini kelompok B. Ya, coba kerjakan pada halaman berikut. Ya, coba kalian buka halaman yang berikutnya ya, coba. Ya, coba. Ya, di sini dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat sekitar ya. Yaitu tugasnya kalian bisa mengidentifikasikan dampak positif dan dampak negatif adanya global terhadap lingkungan sekitar ya, terhadap lingkungan masyarakat sekitar ya. Coba kerjakan ya. Kerjakan mulai dari sekarang. Ya, oke. Sudah? Ya. Sekarang Ibu akan memberitahukan kembali ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ya. Ya, semangat untuk belajar, semangat kembali untuk sekolah. Ya, belajar di rumah, jangan lupa belajar ya, supaya menjadi siswa yang cerdas. Sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Ya, kalau sudah paham semuanya, hari ini Ibu akan akhiri pelajaran kita. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.